yang kita laksanakan selama ini telah mampu meletakkan dasar-dasar yang sehat bagi pertumbuhan bangsa kita di masa depan sebagai bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, apapun bentuk dan corak dunia masa depan itu, suatu hal yang telah tampak jelas kepada kita ialah ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus memainkan peranannya yang sangat penting. Kemajuan teknologi informasi juga akan memberikan pengaruh yang luas bagi kehidupan masa depan. Dunia akan terasa makin kecil. Arus lalu lintas informasi yang akan datang tanpa dapat dihalang-halangi akan membuat dunia dan masyarakat makin terbuka. Tidak ada lagi bangsa-bangsa yang dapat menutup pintu bagi pengaruh dunia global yang menjadi salah satu ciri penting abad yang akan datang itu. Karena itu, tidak mungkin ada bangsa yang akan mampu menahan dinamika perubahan yang akan terjadi itu. Kita hendaknya menyadari setiap perubahan selalu mempunyai sisi ganda. Di satu pihak kita memberikan tantangan dan di lain pihak ia membuka peluang. Suatu bangsa akan tegak menjadi bangsa yang kuat, maju dan mandiri di masa depan jika bangsa itu mampu memberikan jawaban yang paling sesuai dengan tantangan yang muncul di hadapannya dan memanfaatkan setiap peluang yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan itulah mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dalam menghadapi setiap tantangan dan peluang adalah bijaksana jika kita tetap melihara sikap hati-hati. Sifat tanpa perhitungan, apalagi terburu oleh nafsu untuk cepat meraih keberhasilan, bukan mustahil, justru dapat menjerumuskan kita. Setiap peluang tentu akan menghadapi kita pada pilihan-pilihan. Pilihan terbaik bagi bangsa kita ialah apa yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Sudah tentu dengan memperhitungkan pula batas-batas kemampuan yang kita milikinya. Hadirin yang berbahagia, sejak kehadiran golongan karya 33 tahun yang lalu, organisasi yang kita cinta ini telah bertekad untuk berjuang menjadikan Indonesia sebuah negara modern dan maju. Tekad itu tidak pernah luntur, meskipun kita dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak sedikit. Kita semua merasa yakin tekad untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju lebih dahulu adalah suatu perjuangan suci dan mulia. Karena itu, dalam pembangunan jangka panjang tahap kedua, kita akan terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita yang suci dan mulia itu. Saya percaya segenap warga golongan karya akan terus memegang teguh tekad organisasinya dalam memperjuangkan masa depan bangsa yang lebih baik. Akhirnya, marilah kita berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dirgahayu golongan karya. Saudara-saudara sekalian, tadi telah bersama-sama kita mendengarkan statement politik daripada golongan karya, hasil daripada rapimnya, yang disusul pula dengan penegasan Ketua Umum DPP Golkar mengenai atau menyongsong suksesnya sidang umum MPR yang akan datang. Di antaranya adalah disebutkan mengenai diri saya. Sebagai orang yang beriman, tentu wajib lebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga terima kasih pada golongan karya.
Tetapi sebagai manusia yang serba kekurangan, wajib saya harus mawas diri, mengoreksi diri, atau mulat sari rohang rosowani. Apakah benar daripada penampungan aspirasi rakyat oleh Golkarya, oleh golongan karya, bahwa rakyat mempercayai kepada saya? Setidak-tidaknya sebagian besar daripada rakyat mempercayai pada saya. Mudah-mudahan kepercayaan itu tidak merupakan kepercayaan yang dipaksakan, dan pula agar supaya kepercayaan tersebut tidak merupakan kepercayaan yang semu. Sebab bila kita tidak benar-benar mengetahui keadaan sebenarnya, mungkin terjadi saya sebagai golongan karya atau kader Golkar akan dituduh menjadi penghalang daripada suksesi. Mungkin juga saya sebagai kader Golkar akan dituduh penghalang daripada regenerasi. Mungkin juga saya dituduh menjadi kader Golkar yang tidak tahu diri. Karena sudah 6 kali menjadi presiden, masih mau menerima yang ke-7 kalinya. Ini semuanya tentu akhirnya kalau tuduhan-tuduhan ada akan merugikan daripada Golkar sendiri. Karena itu ada baiknya kita masih ada waktu dari Oktober sampai Maret untuk meliti benar-benar apakah daripada kepercayaan itu dapat dipertanggungjawabkan. Sebab hingga saat ini selalu saya mendasarkan hanya atas dasar kepercayaan itulah saya melaksanakan tugas dengan segala kemampuan yang ada. Tanpa ada kepercayaan, kiranya sulit bagi saya untuk melaksanakan tugas yang maha berat itu. Karena itu mari kita gunakan untuk meliti lagi sampai bulan Maret apakah benar-benar rakyat masih mempercayai kepada saya itu. Bila mana ternyata tidak, bagi saya bukanlah masalah. Karena saya akan bisa menempatkan diri dalam falsafah suksesi pewayangan. Apa itu falsafah suksesi daripada pewayangan? Kita mengetahui bahwa zaman pewayangan, baik yang telah kita pelajari seluruhnya, belum mengenal republik, yang berarti juga belum mengenal presiden. Yang dikenal adalah kerajaan yang dipimpin oleh Sang Noto atau daripada Sang Prabu. Kemudian dibantu oleh patih yang bertindak sebagai gambaran sekarang sebagai Perdana Menteri. Di sampingnya itu ada pendeta yang mendampingi Sang Noto, Sang Prabu dalam rangka perjuangan spiritual. Maka falsafah suksesi daripada ajaran pewayangan adalah lengser ke Prabon, madhep pandito. Jadi kalau tidak menjadi memimpin kerajaan, bisa memadep menjadi pandito. Apa tugas daripada pandito? Tugasnya adalah pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah mengasuh anak, cucu, dan cicit supaya menjadi orang-orang yang berguna bagi negara dan bangsa. Kepada masyarakat akan memberikan saran-saran atau dalam kata-katanya wur-wur sembur kepada masyarakat yang membutuhkan.
kepada penguasa Todpuri Handayani sedemikian rupa sehingga Sang Noto dapat mengatur negaranya secara tentram yang digambarkan